Bismillahirrahmanirrahim. Kami dari kelompok 6 akan melanjutkan materi yang kedua, yaitu Japanese encephalitis. Kami akan bahas mulai dari definisi, etiologi, epidemiologi penyakit, riwayat alamiah penyakit, rantai penularan, upaya pencegahan, serta upaya penanggulangan. Baiklah, yang pertama yaitu definisi Japanese encephalitis. Japanese encephalitis merupakan penyakit viral yang penularannya melalui vektor dan menyebabkan penyakit encephalitis pada manusia, terutama anak-anak di Asia, dan juga dapat menyerang ternak. Pada anak-anak, usia paling rawan terinfeksi JE antara 5 hingga 9 tahun. Penyakit ini merupakan salah satu penyakit yang bersifat zoonosis, sehingga mempunyai dampak yang cukup serius terhadap kesehatan masyarakat. Penyakit JE pada manusia merupakan suatu jalan akhir dalam siklus penularan, karena viremia pada manusia terjadi hanya beberapa jam saja, sehingga sulit ditularkan lebih lanjut kepada orang lain. Manusia yang terserang penyakit ini dapat berakibat kematian apabila tidak segera ditangani dengan baik. Etiologi. Japanese encephalitis atau JE adalah salah satu penyakit arbovirus yang disebabkan oleh virus JE. Virus JE dapat menginfeksi ternak dan manusia, yang terbukti dengan adanya laporan terdeteksinya antibodi terhadap virus JE pada beberapa spesies ternak seperti kerbau, sapi, kambing, domba, dan lain-lain. Virus ini termasuk virus RNA, sehingga tidak tahan terhadap pelarut lemak seperti eter, kloroform, sodium deoksikolat, dan enzim proteolitik atau enzim lipolitik. Virus ini juga sangat sensitif terhadap deterjen dan tripsin, tetapi tahan terhadap actinomycin D atau guanidin. Dalam keadaan basah, virus JE stabil, tetapi dengan pemanasan 56 derajat Celcius selama 30 menit dan penyinaran dengan sinar UV atau sinar matahari, virus JE menjadi inaktif. Pada episode ini, kita membahas mengenai epidemiologi penyakit. Virus West Nile atau sebuah flavivirus yang ditemukan di Afrika, di Timur Tengah dan sebagian Eropa, secara tradisional dikaitkan dengan sindrom demam artralgia dan ruam, dan dengan sesekali penyakit sistem saraf. Namun, pada tahun 1996, barat virus Nile menyebabkan wabah encephalitis di Romnia, dan sebuah flavivirus mirip West Nile bertanggung jawab atas wabah encephalitis di Indonesia, New York pada tahun 1999. Di Eropa Utara dan Asia Utara, flavivirus telah berevolusi untuk menggunakan kutu sebagai vektor karena mereka lebih banyak daripada nyamuk di iklim dingin. Kutu yang terbawa ke timur jauh virus encephalitis juga dikenal sebagai Rusia virus encephalitis musim semi musim panas. Bersifat endemik di bagian timur bekas Uni Soviet. Dan virus encephalitis tick-borne barat terjadi pada Eropa dan telah menyebabkan epidemi baru-baru ini di Indonesia, Jerman, dan Austria. Di Britania Raya, virus yang ditularkan melalui louping 3 adalah enzootic in domba dan kadang-kadang menyebabkan encephalitis di domba dan manusia. Selanjutnya ada riwayat alamiah penyakit. Yang pertama, terdapat tahap prepatogenesis. Pada tahap ini, individu berada dalam keadaan normal atau sehat, tetapi mereka pada dasarnya peka terhadap kemungkinan terganggu oleh serangan agen penyakit. Pada proses prepatogenesis, penyakit Japanese encephalitis bisa terjadi pada orang-orang yang tinggal di daerah yang banyak terdapat vektor penyakit. Virus Japanese encephalitis adalah virus golongan flavivirus. Penularan virus tersebut sebenarnya hanya terjadi antara nyamuk culex, babi, ataupun burung sawah. Kejadian Japanese encephalitis dikaitkan dengan banyaknya persawahan dan peternakan babi. Kejadian penyakit Japanese encephalitis pada manusia biasanya meningkat pada musim penghujan. Yang kedua, terdapat tahap inkubasi, di mana masa inkubasi pada penyakit Japanese encephalitis ini sekitar 5-15 hari. Sebagian besar penderita Japanese encephalitis hanya menunjukkan gejala yang ringan atau bahkan tidak bergejala sama sekali.
Gejala dapat muncul 5-15 hari setelah gigitan nyamuk yang terinfeksi virus. Gejala awal yang muncul dapat berupa demam, menggigil, sakit kepala, lemah, mual, dan muntah. Kurang lebih 1.200 penderita infeksi Japanese encephalitis menunjukkan gejala yang berat yang berkaitan dengan peradangan pada otak berupa demam tinggi mendadak, sakit kepala, kaku pada tengkuk, disorientasi, koma, kejang, dan kelumpuhan. Yang ketiga, ada tahap dini atau klinis. Gejala kejang sering terjadi terutama pada pasien anak-anak. Gejala sakit kepala dan kaku pada tengkuk terutama terjadi pada pasien dewasa. Keluhan-keluhan tersebut biasanya membaik setelah fase penyakit akut terlampaui. Tetapi pada 20-30% pasien, gangguan saraf kognitif dan psikiatri dilaporkan menetap. Komplikasi tersebut pada kasus Japanese encephalitis adalah meninggal dunia. Terjadi pada 20-30% kasus encephalitis. Selanjutnya ada tahap lanjut. Merupakan tahap di mana penyakit bertambah jelas dan mungkin tambah berat dengan segala kelainan patologis dan gejalanya. Pada tahap ini, penyakit sudah menunjukkan gejala kelainan klinik yang jelas, sehingga diagnosis sudah relatif mudah ditegakkan dan juga sudah memerlukan pengobatan. Diagnosis Japanese encephalitis didapat dari gejala-gejala yang penderita alami, pemeriksaan fisik yang dokter lakukan, dan pemeriksaan laboratorium. Pemeriksaan laboratorium yang perlu dilakukan yaitu pemeriksaan darah dan pemeriksaan cairan sumsum. Tindakan pengambilan cairan tulang sumsum adalah tindakan yang tidak sederhana. Harus dilakukan di ruang perawatan, tidak bisa dilakukan di laboratorium klinik biasa. Sistem imun tubuh akan membentuk antibodi untuk melawan infeksi tersebut. Tes-tes laboratorium berfungsi mendeteksi adanya antibodi yang melawan virus Japanese encephalitis. Antibodi dapat dideteksi dalam cairan sumsum 4 hari setelah gejala muncul dan dapat ditemukan dalam darah 7 hari setelah gejala muncul. Selanjutnya ada tahap terakhir. Pada tahap ini, penderita akan sembuh ataupun meninggal. Namun sayangnya, hingga saat ini tidak ada pengobatan spesifik untuk penyakit Japanese encephalitis. Pengobatan yang diberikan adalah berdasarkan gejala yang diderita pasien, seperti istirahat, pemenuhan kebutuhan cairan harian, pemberian obat pengurangan demam, dan pemberian obat pengurang nyeri. Pasien perlu dirawat inap supaya dapat diobservasi dengan ketat, sehingga penanganan yang tepat bisa segera diberikan bila timbul gejala gangguan saraf atau komplikasi lainnya. Rantai penularan. Faktor yang memegang peranan penting adalah Culex trithenorhynchus yang dapat memindahkan virus dari burung liar ke hewan babi dan sapi. Virus yang sama juga dapat memindahkan virus ke manusia. Virus ini berpredileksi pada darah dari hewan peliharaan dan burung untuk selanjutnya sampai pada tubuh manusia. Babi memegang peranan yang pokok sebagai tempat penguatan dari virus atau amphilavir host, sekaligus sebagai reservoir dari agen sehingga virus JE asal babi menjadi lebih ganas apabila menular ke vertebrata lain atau manusia. Babi menarik bagi vektor karena masa viremia JE pada babi yang pendek, yaitu 2-4 hari, sehingga memberikan peluang bagi nyamuk terinfeksi. Sebelum menginfeksi manusia, babi dapat terinfeksi kurang lebih 18 hari, yakni terdiri dari 4 hari masa viremia dan 14 hari masa inkubasi. Selanjutnya, upaya penanggulangan. Yang pertama, terapi yang dapat diberikan untuk mengatasi ensefalitis dapat berupa obat-obatan untuk mengurangi keluhan serta mengatasi penyebab yang mendasarinya. Obat untuk mengatasi penyebab ensefalitis tergantung dari penyebab pastinya. Apabila disebabkan oleh virus, maka diberikan obat antivirus. Sedangkan apabila disebabkan oleh bakteri, maka diberikan terapi antibiotik. Kemudian yang kedua, dapat pula diberikan terapi suportif untuk menunjang daya tahan tubuh seperti bed rest atau istirahat total. Upaya pencegahan. Pertama, melakukan penyemprotan pada peralatan dan dijemur di bawah sinar matahari.
Virus JE berselimut berenvelop atau lemak. Karena itu tidak tahan terhadap bahan yang mengandung pelarut lemak seperti eter, kloroform, sodium desoksikolat, enzim proteolitik, dan enzim lipolitik. Virus JE juga sangat sensitif terhadap deterjen, tripsin, dan sinar matahari. Oleh karena itu, baik kalau di lingkungan yang ada wabah, segala peralatan dilakukan desinfektan dengan bahan-bahan tersebut dan kemudian dijemur di bawah sinar matahari. Kemudian yang kedua, dengan melakukan vaksinasi. Program pencegahan yang utama adalah melalui vaksinasi. Untuk pencegahan pada manusia, digunakan vaksin biakan jaringan inaktif. Demikian presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.